Halo semuanya, balik lagi di Kedik Books bersama aku Ica. Di video kali ini aku akan membuat video posting bareng Booktube ID, yaitu rekapan bacaan di tahun 2021 dan planning untuk bacaan di tahun 2022. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke rekapan bacaan aku di tahun 2021 dalam statistics. Kalau misalkan kalian cek di Goodreads aku, di situ reading goals aku adalah 80 buku. Awalnya reading goals aku itu 30 buku, terus ternyata aku berhasil melewatinya, aku tambahin lagi, dan akhirnya aku menetapkan untuk set reading goal aku di 80 buku aja. Dan sebenarnya aku udah baca 95 buku, tapi yang baru aku masukin ke Goodreads itu adalah 88 buku. Jadi ada beberapa buku yang belum aku update di Goodreads. Oke, langsung aja. Yang pertama, aku sambil melihat ke bawah karena catatan statistiknya ada di laptop. Oke, yang pertama adalah page read atau jumlah halaman dari buku-buku yang aku baca di tahun ini. Totalnya itu adalah 29.181 halaman. Yang kedua adalah buku yang memiliki halaman paling kecil yang aku baca. Kalau kalian cek di Goodreads aku, di situ buku yang memiliki halaman paling sedikit adalah Some Days yang merupakan buku anak. Tapi sebenarnya buku yang aku baca yang memiliki halaman paling sedikit itu adalah The Piano Tutor, karyanya Anthea Lawson, yang merupakan sebuah novela dari historical romance, tapi belum aku update ke Goodreads, dengan jumlah halaman adalah 42 halaman. Jadi beda-beda tipis lah sama Some Days. Aku baca The Piano Tutor karena diracuni oleh Kak Aryesi yang juga suka historical romance, dan ternyata aku cukup suka dengan buku ini dan merasa buku ini untuk jumlah halaman yang 42 itu kurang, dan pengen buku ini dijadiin sebuah novel yang lebih panjang lagi, ya mungkin bisa 200-300 halaman. Selanjutnya adalah buku dengan jumlah halaman paling banyak yang aku baca adalah Kill Switch karyanya Penelope Douglas yang berjumlah halaman adalah 668 halaman. Selanjutnya adalah buku paling populer yang aku baca di tahun ini adalah buku klasik karyanya Charlotte Bronte yang berjudul Jane Eyre, dan buku yang paling tidak populer adalah Detektif Conan, Kazuha, dan Heiji Selection. Sebenarnya bisa dibilang ini kurang populer karena memang seri ini bukan jadi seri utama di Detektif Conan, dimana seri ini hanya mengambil beberapa kasus yang ada Kazuha dan Heiji-nya. Tapi aku cukup kecewa sama buku ini karena kasus-kasus yang diambil menurut aku kurang menarik. Entah karena aku memang sudah lumayan sering membaca dan menonton kasus-kasus yang ada di buku ini, yang ada di komik ini di View, jadi aku merasa kayak udah nggak penasaran lagi. Dan harapan aku adalah kasus-kasus yang dipilih adalah kasus-kasus yang banyak adegan-adegan gitu, atau adegan manis antara Kazuha dan Heiji, sama seperti yang dipilih untuk seri romantic selection-nya Shinichi dan Ran gitu. Dan sedangkan di buku ini dia kurang lah menurut aku, dan masih banyak kasus-kasus lain yang di situ tuh Kazuha dan Heiji-nya tuh lebih greget gitu. Jadi aku cuma kasih komik ini 3 bintang aja. Sekarang kita masuk ke statistik yang sudah aku buat sendiri melalui Excel, dan statistik ini aku terinspirasi dari Kak Aya dari channel Kanaya Sofia, dan juga dari Rizky, channelnya adalah Rizky Octavian. Yang pertama adalah bahasa. Di sini aku bagi menjadi 3, ada bahasa Indonesia, bahasa terjemahan, dan bahasa Inggris. Ya, bahasa terjemahan itu sebenarnya bahasa Indonesia. Ternyata kalau secara statistik, buku yang paling banyak aku baca adalah buku berbahasa Indonesia dengan totalan 42 tambah 13% adalah 55%. Nah, buku bahasa Inggris yang aku baca sekitar 45%. Kalau secara angka, buku bahasa Indonesia adalah 12 buku, buku bahasa Inggris 43 buku, dan terjemahan adalah 40 buku. Selanjutnya adalah format buku. Jadi aku lebih banyak baca di format buku yang mana, e-book atau fisik. Dan aku senang banget karena ternyata masih lebih banyak baca di format fisik dibandingkan e-book, di mana fisik di sini adalah 53% dan e-booknya adalah 47%. Kalau secara jumlah, fisiknya itu adalah 50 buku dan e-booknya adalah 45 buku. Oke, selanjutnya adalah rating atau jumlah buku yang aku kasih rating 5 dan sampai seterusnya. Di sini bisa kalian lihat aku nggak pernah ngasih 1 atau 2 bintang, dan rating yang paling banyak itu adalah di 5 bintang. Selanjutnya adalah penulis, ada penulis asing dan penulis Indonesia. Ternyata aku lebih banyak baca dari penulis asing, di mana penulis asing itu aku baca sebanyak 87% dan penulis Indonesia hanya 13%. Kalau secara angka bukunya atau jumlah bukunya, penulis Indonesia itu 12 buku dan penulis asing itu ada 83 buku. Selanjutnya adalah genre. Untuk genre aku masih banyak baca di genre romance
Sebenarnya buku anak yang aku baca itu bukan cuma satu, tapi dua, sama The Railway Children dan Someday. Tapi karena The Railway Children ini klasik, aku masukin dia ke genre klasik. Lalu historical romance-nya banyak banget, ada 33 buku, klasiknya ada 3 buku. Untuk klasik, ini aku baca The Railway Children, The Phantom of the Opera, dan Jane Eyre. Sebenarnya aku baca Little Women juga, tapi aku belum selesai baca Little Women dan kayaknya aku DNF. Mungkin ada kemungkinan aku akan baca buku Little Women di kemudian hari, tapi untuk saat ini kayaknya belum moodnya untuk baca Little Women. Selanjutnya untuk komik ada 14, misteri ada 2, misteri ada Second Sister karyanya Chan Ho Kei dan juga Misteri 7 Lonceng karyanya Agatha Christie. Non-fiksinya 1 yaitu Filosofi Teras. Puisinya 1 Every Word You Cannot Say. Realisme magisnya adalah Funiculi Funicula atau Before the Coffee Gets Cold dan Lelaki Harimau. Selanjutnya ada romance sebanyak 35 buku yang gak usah disebutin, dan Slice of Life ada 3. Yang pertama ada bukunya Terelia yang berjudul Selamat Tinggal yang menceritakan potongan kehidupannya Sintong. Yang kedua ada Dengarlah Nyanyian Angin karyanya Haruki Murakami yang menceritakan potongan hidup si Aku, dan yang ketiga adalah Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas yang menceritakan potongan hidupnya Ajo Kawir. Oke, jadi itu dia rekapan bacaan aku di tahun 2021 dalam statistik. Seperti apa bacaan kamu di tahun 2021? Apakah lebih banyak baca genre romance, misteri, thriller, fantasi? Yang setelah aku pikir-pikir, aku nggak baca fantasi sama sekali di tahun ini. Dan seperti yang kalian lihat, alhamdulillah aku bisa menyelesaikan reading goals aku, dan ternyata nggak expect bisa sampai 95 buku. 5 buku lagi 100, tapi aku udah cukup. Ada satu buku yang aku niatkan untuk dibaca di akhir tahun ini, dan aku jadikan reading vlog yang nanti bakal tayang setelah video ini. Nah, bagaimana dengan reading goals kalian? Apakah tercapai? Lalu seperti apa nih planning bacaan kalian di tahun 2022? Untuk planning bacaan aku di tahun 2022, yang pertama adalah aku nggak mau beli buku dalam jumlah yang banyak sekali waktu. Aku pengen beli buku itu 1 atau 2 aja, dan pengennya sih beli kalau memang aku pengen baca gitu. Karena aku nggak mau numpuk TBR di tahun 2022 sama kayak aku numpuk TBR di tahun 2021. Lalu yang kedua adalah aku nggak tahu mau ngeset reading goals berapa, tapi kayaknya bakal aku taruh di 30 buku juga kayak tahun ini, dan nanti mungkin bakal meningkat terus seiring dengan buku yang aku baca. Lalu aku pengen ikut baca bareng minimal 1 atau 2 kali baca bareng setiap bulannya, dan pengen membaca genre-genre non-romance lebih banyak dari tahun ini. Walaupun aku yakin pasti genre romance akan tetap jadi genre yang paling banyak aku baca di tahun 2022, tapi setidaknya semoga bacaan non-romance aku lebih banyak dari tahun ini. Dan aku juga punya rencana untuk menulis reading journal tahun 2022. Untuk yang penasaran sama reading journal aku, bakal aku taruh di akhir video ini. Oke, paling itu aja. Habis ini aku bakal langsung liatin ke kalian reading journal aku di tahun 2022. Terima kasih sudah menonton video ini. Semangat terus, dan semoga tahun 2022 bakal menjadi tahun yang lebih baik dari tahun ini. Dadah! Halo, untuk reading journal aku pakai merek Joico, harganya murah banget, cuma 30.000 aja, dan aku dapat informasi ini dari Wella. Aku bakal taruh videonya Wella di description box yang membandingkan jurnal harga 30.000 dan 100.000. Di sini aku hias jurnalnya pakai stiker, di situ stikernya di hitam-hitam karena kayaknya dari si cover dari Joico-nya sendiri. Jadi ya kekurangannya, namanya juga murah ya, jadi bikin luntur gini lah. Oke, langsung aja kita masuk ke jurnalnya, dan semoga kalian menikmati. Sebelumnya disclaimer dulu kalau aku gak jago art, dan kalian bisa lihat sendiri kalau ya begini-begini aja lah hiasan-hiasannya. Oke, selamat menikmati. Semoga kalian menikmati sih.